ada menanti. Siapa yang menanti kapan khotbah selesai? Menanti itu kadang-kadang orang bilang menanti itu kan tunggu. Tunggu itu disebut sebagai pekerjaan yang tapi sekarang kalau menanti, menunggu itu gampang. Kok bisa sambil main game, bisa sambil TikTok. Jadi menanti sudah bukan hal yang terlalu rumit lagi. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, saya mau tanya kita, di sini ada orang Timor. Tidak usah angkat tangan. Ini kita pemuka dong seragam semua, jadi tidak usah. Orang Timor itu punya kebiasaan di TTS, mereka akan punya sebuah ritus, sebuah acara adat berkaitan dengan tapuitan liana. Ibu-ibu yang melahirkan itu hanya boleh ada di dalam umek bubuk rumah bulat itu selama 40 hari, 40 malam. Tidak boleh keluar. Dia punya makanan, dia punya air, kayu bakar disiapkan oleh tetangga. Semua orang merasa bertanggung jawab untuk menjaga itu kehidupan. Sekaligus mereka berpikir bahwa kalau nanti ini ibu belum tepat waktu itu keluar, itu bisa membawa masalah bagi satu kampung. Lalu setelah 40 hari itu, ini anak dibawa keluar. Dan kalau ini anak dibawa keluar, tempat paling pertama untuk ini anak masuk adalah gereja. Dia harus masuk duluan di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya. Supaya dia tahu dia berasal dari mana, dia datang dari mana, dia mau pergi ke mana. Itu penting. Karena dunia ini saudara-saudara kadang-kadang bikin kita, kok banyak orang tidak tahu dia dari mana. Dia tidak tahu mau pergi mana, dan dia tidak tahu dia ada di mana. Itu masalah itu, saudara. Ada banyak orang Timor tidak ingin jadi orang Timor. Dorang ingin jadi orang Barat. Akhirnya dorang tidak bisa jadi orang Eropa, dorang jadi Amarasi Barat atau mana-mana, kok Amnubam Barat ya. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan sebenarnya sudah kasih kita tempat segala macam, dan lahir sebagai orang-orang dengan suku tertentu. Pasti Tuhan punya maksud buat kita di situ. Amin kok? Oke. Kedua, saudara-saudara, karena ada baptisan juga di sini, saya ingin mengatakan bahwa di Gemit itu kita menerima baptisan baptisan anak-anak. Kami sangat memahami, saudara-saudara, di Gemit ini bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang menyombongkan diri. Tidak boleh. Lalu kenapa kalau begitu kita laksanakan baptisan? Bahwa dalam baptisan ini kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Juga termasuk anak-anak. Sebab janji Tuhan itu ditujukan kepada engkau dan segala keturunan. Semua anak-anak kecil itu termasuk keturunan. Tapi banyak orang tua bilang, aduh dong belum mengerti Pak, nanti besar baru. Siapa yang jamin kalau orang besar dia lebih baik dari anak kecil? Saya kasih tahu saya. Anak kecil itu dia nonton paling-paling yang Free Fire, yang berkelahi. Tapi dia bapak nonton bisa nonton lain. Jadi siapa jamin kalau anak-anak itu tidak tahu apa-apa? Saudara-saudara, karena itu ketika kita menyatakan anak-anak ini dibaptis, orang tua pun tanggung jawab. Ini ada Bapak Mama Ani dan semua hadir ketika ini anak baptis ini, baik sudah. Dorang harus dibesarkan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya mereka memahami siapa diri mereka. Saya senang karena lihat anak-anak kecil dibaptis sejak kecil. Tapi saya suka bilang begini kalau baptis anak-anak. Pertama, terima kasih untuk orang tua, sebab oleh pekerjaan Roh Kudus kamu membawa anak-anakmu untuk menerima sakramen baptisan ini. Terima kasih.
Tapi yang kedua, terima kasih juga untuk anak kecil dong. Terima kasih. Tagal kamu mau baptis ini yang kamu pun bapak mama don datang gereja. Tahu kalau kamu tidak baptis ini don di mana kita juga tidak tahu. Betul? Di Petra sini juga ada. Dia yang ini etnis mana? Ada orang tua itu yang seumur hidup mungkin dia gereja 3 sampai 4 kali sah. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan besar keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia itu dia mau pimana lah ya. Wih, itu memang bahaya sekali ini. Bapak-bapak donju mesti datang gereja, amin kok. Tapi saya tanya dulu, saya lihat kasat mata ini, kenapa ini ibadah hari ini nih mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Coba kasih tahu saya, kenapa mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua kok. Ini mama janda dong. Kok tidak? Tidak. Teh bapak. Bapak jaga adek. Wih, bapak lihat nane lo parah. Kadang-kadang ini bapak donju satu. Kita bilang, bapak, kenapa kau tidak pergi gereja? Don bilang, bapak pendeta, waktu bapak dong kas nikah saya dan mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, itu sama dengan bapak juga sudah pergi. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Ini ibu-ibu dong kasih suami kok datang gereja dulu. Bisa kok. Itu siapa pu suami? Tolong kok kasih tahu dia. Mama-mama dong dengar. Suami kalau makin dekat dengan Tuhan, mama-mama dong aman. Betul kok tidak? Dia makin jauh dari Tuhan, mama dong posisi tidak aman. Jadi ajak dia kok dekat-dekat dengan Tuhan. Amin Baik, saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan. Mari kita lihat dulu pembacaan. Bahwa ternyata untuk hal-hal baik itu tidak gampang. Untuk hal baik itu tidak gampang. Selalu saja ada tantangan. Selalu saja ada hambatan. Betul? Saudara pernah bikin satu hal baik yang dapat tantangan kok tidak? Pernah kok? Sampai separuh bilang lebih baik tidak usah kok. Mau bikin baik juga orang menantang. Apalagi yang menantang itu saudara sendiri. Pernah? Kadang-kadang ipar-ipar juga dong menantang. Mama mantu menantang. Bapak mantu juga kok tidak? Bapak mantu juga. Dia orang mana? Inlasi. Ya, saudara-saudara, buat baik itu selalu ada tantangan. Pembacaan tadi kasih tahu. Paling tidak tantangan itu datang dari iblis. Iblis ini pakai cara untuk menantang pekerjaan-pekerjaan baik. Betul kok tidak? Menurut saudara, iblis ada di mana? Setan ada di mana menurut saudara? Ada di mana-mana, betul? Kira-kira setan ada di rumah kok tidak? Di jalan? Kalau di gereja ada setan kok tidak? Nah mana? Ini setan dong, ini juga bisa ada di gereja. Kadang-kadang dia ada di kita pun mulut, kadang-kadang dia ada di kita pun pikiran, kadang-kadang dia ada di kita pun mata, kadang-kadang dia ada di kita pun leher, kadang-kadang dia bergabung semua. Saya khotbah kok orang mengangguk itu ada dua. Kalau dia pun tempo tetap itu aman terkendali. Kalau dia bilang itu aman. Tapi kalau dia pun tempo berubah-ubah, itu hati-hati. Dia turun agak lambat, mata terpejam, dan dia angkat cepat, itu bahaya. Kalau dia pucara turun begini, itu tidak masuk, tidak masuk. Betul kok?
Aman? Di luar aman? Aman kok? Oke, baik. Bagaimana dalam pembacaan tadi iblis turut bekerja? Iblis merintangi melalui perempuan yang memiliki roh tenung itu. Iblis pakai itu perempuan, tapi saya mau kasih tahu, walaupun dia punya catatan di sini bilang lewat itu perempuan, tapi bukan berarti perempuan dong iblis pakai, tidak. Iblis juga bisa pakai bapak-bapak dorang, betul kok? Tapi dalam pembacaan tadi memang pas di ibu-ibu, di itu perempuan. Iblis pakai. Roh tenung itu apa? Ada yang tahu roh tenung itu apa? Yang sejenis suanggi dan meramal-meramal itu. Di sekitar Petra sini ada. Yang meramal-meramal itu ada. Meramal-meramal KP itu ada. Ada. Kemungkinan besar dia pakai roh tenung. Duduk kok meramal-meramal, dia cakar sana cakar sini. Kita kira dia ada ujian akhir SD Dora. Dia juga begitu. Nah, iblis pakai itu. Lalu saudara lihat, perempuan ini mengikuti rombongan Paulus. Dia ikuti seperti apa? Dia mengikutinya sambil terus berteriak-teriak sampai mengganggu, bahkan sangat mengganggu. Dia berteriak-berteriak sampai mengganggu. Saudara-saudara, saya yakin kalau saya khotbah begini tidak ada yang berteriak-berteriak kok mengganggu. Karena saya bisa berteriak sendiri juga. Tapi kadang-kadang kita penggerakan tubuh, kita pun bahasa tubuh, kita pun bangun jalan pisana pisini itu mengganggu. Yang duduk-duduk di muka dong ini kalau kita tidak duduk babai mengganggu. Waktu saya khotbah saya bilang ibu-ibu dong, ibu-ibu nona-nona dorang. Kalau datang gereja jangan pakai pakaian yang mini-mini, jangan. Dong bilang, Pak, tapi Tuhan melihat hati. Saya bilang betul, Tuhan Allah itu melihat hati, tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian. Lu kira lu sendiri dan Tuhan Allah? Atau mau pergi ke Tuhan sekarang? Kalau ibu atau tante dong pakai begitu, di sini ini saya pikiran. Saya lihat juga salah, tidak lihat lebih salah. Jadi jaga baik-baik kita pun segala macam itu supaya aman. Aman kok? Aman. Ini kita ini kan tidak terlalu terbiasa pakai pakaian ini etnis ini toh. Jadi kita pakai itu ada rasa ribet sedikit Apalagi kalau tadi malam baru dipinjam orang punya. Itu dia kayak lebih berat itu, dia kayak lebih. Kalau yang kita pusing sendiri agak aman toh. Nah, berharap saudara bisa aman-aman di situ. Saudara, karena itu pelajarannya bahwa ternyata setiap pekerjaan dari Tuhan Allah mendapat rintangan. Tapi pertanyaannya begini, Pak Pendeta, kenapa kok Tuhan casting? Nanti kita jawab sebentar Selanjutnya bukan saja iblis, tetapi mereka juga mendapat tantangan dari manusia. Manusia juga menantang. Rintangan dari perempuan, dari tuan perempuan itu. Tuan-tuan dari perempuan itu mereka mulai pikiran. Kenapa? Karena pendapatan mereka akan lenyap. Mereka kan selama ini ramal-ramal kasih orang. Dorang dapat uang di situ. Dorang ada pendapatan dari situ. Kalau sampai ini orang dong percaya Tuhan Yesus, wah dong punya uang akan hilang. Kemudian mereka menangkap Paulus dan Silas. Menangkap untuk apa? Mereka membawa ke penguasa kota. Mereka memfitnah. Mereka memfitnah Paulus, Silas dan rombongan sebagai pengacau. Selama ini saudara-saudara itu terbentuk kuat. Kalau orang terbiasa dan di kehidupan lama yang tidak baik, kalau orang omong sama dorang itu dong akan rasa terganggu. Ini orang yang dianggap pengganggu ini lebih baik difitnah. Lebih baik mereka penjarakan supaya ini orang-orang tidak mengganggu mereka. Fitnah.
Ada yang tahu arti kata fitnah? Fitnah itu berarti omong betul atau omong kosong. Fitnah itu omong betul atau omong kosong? Omong kosong. Omong kosong kalau pakai bahasa Timur bilang namoe. Di sini ada yang tukang omong kosong. Ada kok tidak? Wih, tidak ada. Di Petra ini orang jujur-jujur semua. Sedikit lagi mungkin dunia kiamat di Petra. Kita sekarang kita pun tipu itu di depan mata. Dia terlambat kok, kita tunggu-tunggu dia, kita telepon, "Bapak, THS kome, lu di mana?" Dia sudah dekat. Iya, dekat Niki. Pernah alami begitu kok? Pernah? Lihat kok, mengaku dosa kok bertobat sudah. Apalagi zaman sekarang ini kita hidup dalam dua dunia. Satu dia pun nama dunia nyata, satu dia pun nama dunia maya. Di dunia nyata orang tua lahir lebih duluan anak-anak, jadi aturan banyak, mesti ini, mesti itu, mesti ini. Di dunia maya anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Kita pu anak dong umur 3 tahun kita pusing dengan HP dong yang sini. Betul? Makanya banyak orang tua ketika dia di dunia maya dia bikin sama kayak anak-anak. Padahal dia sudah tua, tapi dia sama kayak betul. Di sini ada kok tidak? Yang dia nenek-nenek suruh pergi gereja kasih tahu bilang sakit. Tapi kalau TikTok dia punya asam urat tidak ada. Di dunia maya itu saudara, kadang-kadang kita bisa komen orang punya status tulis, kita tulis bilang ha 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 ha. Padahal kita tidak tertawa. Ha, ha. Ada yang komen dia pun ketawa lain, WK. Itu cara ketawa ke mana? Wek. Ada yang bukan saja begitu, anak muda dong lebih parah, XI. Itu cara ketawanya. Lama-lama nanti kata Jadi saudara-saudara, mereka memfitnah. Saya mau tanya dulu, di Petra ini ada yang suka fitnah orang kok? Ada kok? Ada. Dia ada di sini sekarang. Ada kok? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dua-dua. Nah, dia ada pakai baju warna apa? Coba. Hai, kita fitnah orang ini untuk apa? Coba kasih tahu kita dulu. Kita fitnah orang ini supaya apa? Kita senang kok kalau dong susah kok. Hei, bapak mama dong dengar. Tiap orang itu dia pun berkat ada sendiri. Dan dia punya masalah juga ada sendiri. Jangan terlalu lihat orang pun berkat sampai lupa bahwa dia juga ada masalah. Jangan terlalu lihat dia punya masalah sampai lupa bahwa dia juga ada berkat. Bapak mama dong ini rasa diberkati kok tidak? Rasa ada berkat kok tidak? Saudara orang ini ada masalah kok tidak? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini dong muka masalah semua. Karena masalah ialah harapan, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita punya masalah. Kenapa kita fitnah orang? Omong kosong, sumber dosa lagi, kita hidup dalam kepalsuan. Tidak baik Lanjut dulu. Saudara-saudara, lalu itu penguasa kota dorang dengar itu keterangan. Apa yang dorang buat? Dorang suruh ini Paulus Silas koyakan pakaian mereka. Koyakan pakaian mereka sebagai tanda penghinaan. Sebagai tanda penghinaan. Pemerintah kota memerintahkan supaya mereka dihukum, dipukul, didera, penjarakan mereka di tempat para penjahat yang kelas kakap di bagian paling tengah. Ternyata untuk memberitakan firman Tuhan juga orang bisa sebut kita penjahat. Yang baik-baik.
Saudara tahu, saya ketika pertama kali jadi pendeta, saya bikin satu tulisan bilang begini, ini hari jadi pendeta, ini hari kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Khotbah panjang ju salah, khotbah pendek ju salah, cerewet ju salah, pendiam ju salah, di rumah terus ju salah, keluar terus ju salah, rapi ju salah, tidak rapi ju salah, ada kumis salah, tidak ada salah, botak salah, gondrong salah. Kita mau, pokoknya orang lihat dari dia pemau. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Supaya kita tidak membebani kita pun diri, lakukanlah sesuatu seperti untuk Tuhan. Pertanggungjawabkanlah kepada Tuhan. Sebab kepada manusia kita bisa tipu, Tuhan kita tidak bisa tipu. Tuhan kita tidak tipu. Ajar kita puan anak dong begini, lanjut saudara. Tapi Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Tuhan mendengarkan doa mereka. Dorang dalam penjara tapi dorang berdoa. Dorang menyanyi. Dorang dalam penjara, dorang tidak kasih tahu di saudara bilang, tolong bawa baygon. Tapi dorang mau berdoa. Itu hal baik itu. Dalam tekanan. Tuhan mendatangkan gempa bumi. Belenggu-belenggu mereka terlepas. Mereka sesungguhnya sudah bisa melarikan diri. Tapi kalau dia melarikan diri, mereka akan membawa masalah baru bagi kepala penjara. Mereka tidak kemana-mana. Itu kepala penjara sampai mau ambil pedang kau bunuh diri. Dia bilang jangan. Kami ada di sini. Akhirnya mereka dibebaskan secara resmi. Kepala penjara lihat orang pun tindakan yang begini, dia bilang, memang orang hidup dalam Tuhan itu lain. Dorang minta untuk dibaptiskan. Wah, ini tantangan bagi orang tua dan anak-anak dong. Bapak mama ani dong tantangan ini. Sebab anak-anak betul mesti jadi contoh nah. Kalau bapak tukang minum sopi, anak nanti minum sopi. Mama tukang bamaki, anak nanti tukang bamaki. Bapak rajin pergi gereja, anak di pergi gereja. Mama, saya mau tanya dulu, mama. Hai, di sini tidak ada mama. Ini nona remaja dong semua. Mama. Kalau anak umur 1 tahun kok kita kasih makan dia susah-susah, kira-kira mama dong bikin apa itu anak? Dong lari-lari kok kita setengah mati, kira-kira bikin apa itu anak? Atur babai dia Kadang-kadang kita suka malas berburu dan dia kita kasih makan itu om datang terus itu om juga datang Ini anak mulai besar dalam ketakutan dan bikin takut sedikit-sedikit. Di sini ada mama-mama yang tukang kas taku anak. Ada, itu mama dong pakai baju warna. Iya. Mama-mama, bapak-bapak, kalau malam-malam anak-anak dong tidak bisa tidur, kasih tau dong baik-baik. Adek, tidur saya. Papa dan mama sudah capek ini, adek tidur Kalau adek tidak tidur, nah papa mama duluan karena besok pagi papa mama mau kerja, adek tidur Itu anak yang dia main-main dia tidur. Ini anak tidak tidur dan dua suami istri sepakat kas mati lampu. Suka mati lampu le di pun bapak keluar dari pintu belakang kopi garu jendela. Terus dia punya mama sengaja kaget dia. Adek subobo. Di Petra ada. Itu suami istri dong ada di yang ini dong ini. Ini keluarga tipu-tipu. Jadi ajarin anak dong hal yang normal saja. Bisa kok. Corona ini sudah 2 tahun. Betul kok tidak? Banyak orang tua curhat ke saya, pendeta, ini anak dong tidak bisa. Siapa pu anak? Kan pu anak bapak. Kenapa?
Ini anak dong kami telepon bilang begini, anak dorang, kamu di mana? Kami ada bapak mama. Kenapa? Datang jemput ame bapak mama ko bawa pasiar keliling sedikit pi Ramayana ko, Lipo ko, atau ke Penkase. Biar kok kita juga tahu ini dunia sedikit. Anak-anak dong kasih tahu bilang begini, oh, su tua-tua na tidur di rumah teh, corona ada. Mama dong ada yang anak-anak ada kastaku begitu kok. Don datang kasih tahu saya, Pak Pendeta, bayangkan anak dong kita minta dong bawa pasir kita dong kastaku kita. Terus saya bilang begini, saya prihatin. Itu pertama. Tapi yang kedua saya mau kasih tahu, coba bapak dan mama coba ingat-ingat ulang. Jangan sampai dulu waktu bapak dong masih kecil, bapak mama dong ada kastaku sendiri. Sekarang bapak mama dong sudah tua, anak dong sudah besar, dong kas takut kembali. Apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, janganlah perbuat kepada. Nah, yang tukang nahaka tahu dong, yang tukang bikin takut dong itu lebih. Nah baik, mari kita jawab ini tema kita hari ini. Tema kita adalah menanti dalam pengharapan. Saya bicara 4 hal. Kalau saudara sementara menanti sesuatu, maka 4 hal ini menjadi penting bagi saudara. Pertama, kalau saudara menanti dalam pengharapan, maka mesti percaya dan berdoa. Mesti apa? Harus percaya. Menanti itu harus menanti dalam percaya. Menanti itu harus menanti dalam berdoa. Percaya itu seperti betul-betul orang menunjukkan imannya. Yang menarik karena hari ini ada anak-anak kecil, Tuhan Yesus itu selalu menggambarkan kepercayaan itu, iman itu seperti seorang anak kecil. Ada anak kecil satu, kita suruh dia duduk di sini, dia pun bapak di bawah. Atau lemari tinggi 2 meter, 2 meter setengah, dia pun bapak di bawah. Terus kita bilang begini, adek, lompat. Dia lompat atau tidak? Itu anak lompat atau tidak? Lompat atau tidak? Lompat. Dia pun bapak yang pusing mau tangkap ke mana, kok dia lompat. Karena dia yakin dia pun bapak tidak akan kecelakaan. Tapi sekarang coba taruh dia pun mama yang di atas ini lemar. Terus suaminya di bawah, terus bapak bilang, sayang, lompat. Menurut saudara sayang lompat? Kan sunikah 20-30 tahun kan sebuah sayang. Sayang. Artinya sayang. Lompat pakai bahasa timur bilang L. Sayang L. Sayang kira-kira berpikir banyak kok tidak? Meukit sayang Tuhan. Susah. Jadi percaya itu seperti seorang anak kecil yang dia tahu dia pun bapak tidak mungkin kasih susah dia. Saya tersentuh dengan sebuah kesaksian satu pak. Mereka suami istri punya satu anak laki-laki. Ini anak punya mata sedikit bermasalah sejak lahir. Ini anak sekolah-sekolah, puji Tuhan dia lulus SMA. Setelah dia lulus SMA, dia memasuk satu sekolah di Jakarta. Dia pun bapak tuh pikiran sekali. Bagaimana sekarang ini anak yang mata terganggu begini dia bisa sekolah. Tapi satu saat dia merasa, loh kenapa dia harus bingung? Kenapa dia harus takut? Kenapa waktu ini anak TK dia tidak pikiran, ini anak SD dia tidak pikiran, ini anak SMP dia tidak pikiran, ini anak SMA tidak pikiran. Sekarang ini anak mau kuliah kok tiba-tiba dia pikiran. Dia bilang, saya Pak Pendeta sepertinya tidak mengakui penyertaan Tuhan dari anak lahir sampai dia sudah SMA ini. Itu percaya.
Hidup ini susah, hidup ini berat, tapi keyakinan kita mengatakan kalau kita ada hingga hari ini, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Memang tetap petugas koperasi tiap pagi datang. Betul. Di sini ada yang pagi-pagi ada petugas koperasi singgah. Ya, tidak apa-apa, tapi kan kita masih hidup. Jangan isi dengan kebohongan, dengan tipu. Ada satu nenek dia pinjam uang di koperasi. Pagi-pagi petugas mau datang, dia kasih tahu dia cucu dia, anak nanti kalau ini petugas koperasi datang kasih tahu dia, nenek ada pi kebun. Tidak lama begitu petugas koperasi datang. Ini nenek lari masuk di dalam kamar, tinggal dia cucu. Petugas bilang, nenek ada pi kebun. Betul? Iya. Lu tidak omong kosong? Tidak. Nenek pi kebun. Tapi di kampung ini kan dong pakai lipit bebak yang dia tidak sampai di tanah, jadi ada lebih sekitar 15 cm. Petugas koperasi lihat nenek kaki ada di situ. Jadi petugas bilang, betul nenek pi kebun? Iya. Sudah, om pulang sudah Tapi kalau nenek datang, tolong kasih tahu nenek biar nenek lain kali kalau pi kebun jangan lupa bawa kaki dona. Ini pi setengah kaki di kamar baru pi. Itu nenek jalan pakai tangan mangkali Belajar percaya. Amin kok. Kedua, yang tadi masih di dalam pengharapan itu percaya dan berdoa. Berdoa itu penting. Amin kok. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Betul? Karena itu doa adalah sebuah keputusan untuk kita masuk ke dalam apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kita. Itu doa. Kita tidak rencanakan sesuatu yang baru di luar Tuhan, tapi kita ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah menurut kehendak-Mu. Kekuatan paling kuat di situ. Saya ingin kasih tahu ulang saudara, kekuatan doa bukan pada waktu saudara menangis, bukan pada waktu saudara berteriak, tapi waktu saudara sungguh-sungguh melepaskan beban kepada Tuhan. Itu kekuatan. Karena itu doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Doa itu relasi. Banyak orang merangkai kata-kata yang bagus untuk sebuah doa, tapi dia tidak punya relasi. Saya mau tanya saudara, di sekitar sini ada kios? Ada? Orang Bugis kios ada? Saudara pernah singgah beli di situ? Saudara pernah omong dengan itu paman? Lalu saudara ada relasi dengan itu paman? Mbak omong belum tentu punya relasi. Kok itu tante satu yang di HP saya yang kas kita telepon kau bilang nomor yang Anda tuju tidak dapat, itu dia ada relasi dengan kita. Doa itu relasi. Di sini saya pernah bilang, saya punya video satu yang beredar sangat luas waktu saya berkhotbah di sini. Saya bilang begini, kalau saya dan Om Hence ini kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Om Hence naik motor ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, memang naik, karena kami dua punya relasi. Betul kok tidak? Tapi coba kalau kami dua tidak punya relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, Om Hence naik motor ketemu saya di jalan, waktu berhenti sedikit baru dia bilang, ojek kok Om. Jadi relasi. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Amin Dalam relasi yang baik itu saudara, kita pun kata-kata jadi ringan, enak sekali. Saya mau tanya saudara, menurut saudara saya kenal sepupu istri kok tidak? Oh saya kenal. Saya dan sepupu istri ada relasi kok tidak? Oh ada. Karena ada, kalau saya mau meminta sesuatu, saya pun cara minta kan gampang-gampang. Mama, bikin teh do saya. Kelas kecil saya, jangan terlalu banyak gula, papa sutua ini takut sakit gula. Kan paling-paling cara minta begitu, kan kita kenal. Tidak mungkin saya minta teh di sepupu istri, Mama, buatlah segelas teh.
gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas saya omong habis, mam tua tanya, lu sehat? Percaya dan berdoa tuh begitu. Saudara, kadang-kadang Tuhan menghargai kita pun keadaan, kita yang kita lalu bikin-bikin ke sosok berwibawa, sosok ike apa kok? Biasa-biasa saja. Kok Tuhan ini hargai kita pun keberadaan ini? Tapi dia mau bimbing kita supaya kita jalan di jalan yang benar. Kita juga pumbagaya aneh. Betul. Ini hari saya senang karena saya betul-betul khotbah dengan logat timur. Tidak usah terlalu bikin-bikin. Kita ini yang terlalu bikin-bikin. Kadang-kadang mau doa makan seperti ya Allah. Hai, mau kasih takut siapa? Biasa saja. Bapak mama Ani dong dan bapak mama kandung ajar anak doa baik-baik. Kasih tahuin anak dong kok, makan berdoa Iya, ini anak biar, nah kenapa kok bapak tidak berdoa? Jadi kasih tahu dong bapak. Begitu saja. Itu pertama. Kedua, sabar. Menanti itu butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar ini tidak bisa. Saya berkhotbah di mana-mana saya bilang begini. Dulu di dunia ini hanya ada dia punya nama ayam. Nama apa? Itu ayam dibedakan atas jenis satu jantan, satu betina. Tapi zaman sekarang sudah ada dia punya nama ayam potong. Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam, sekarang dia sudah menjadi ayam kampung. Itu hari dia ayam saja. Gara-gara muncul ayam potong, sekarang dia pun nama tambah ayam kampung. Saya mau tanya saudara, ayam kampung ada yang ada ayam kampung di rumah? Ada? Satu dong. Ayam kampung itu dia pun daging enak atau tidak? Dia kalau betina bisa bertelur kok tidak? Kalau jual mahal kok tidak? Tapi kalau kita piara dia itu 6 bulan juga dia masih kecil. Karena dia berproses sedikit-sedikit. Beda dengan ayam potong. Beda kok tidak? Beda nah. Itu orang mana doa yang biasa omong? Beda. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga dia kecil. Tapi ini ayam bertahan kok tidak? Mama dong pulang dari pasar ikat salah di kaki patah. Anak-anak dong pakai kanal pot racing gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena ini ayam tidak mengerti proses. Jadi sabar. Sabar pakai bahasa timur bilang atur sabar. Saya kadang-kadang saya marah ini orang dong ini. Nenek-nenek dong saya marah. Dong bisa bawa ayam kampung, telur ayam kampung 4 butir jual di pasar. 1 butir 2.500. Kalau 4 berapa? 10.000. Sudah dapat uang 10.000, 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 2.000 ini, 3.000 ini baru dong beli super mie. Ini yang saya marah. Di super mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli jual hanya untuk beli gambar telur? Itu gambar itu setengah saja juga. Bersabar sedikit. Wih, di kota ini masak super mie kan paling cepat, toh. Tinggal taruh air panas. So itu di kota. Kalau kami di kampung tidak pakai begitu, tinggal langsung saja. Nah, manusia sekarang tidak mau berproses. Nah, hei, anak sekolah dong, anak sekolah. Kamu masih sekolah kok? Saya kira su libur.
Ini anak sekolah dong, sekolah pemalas setengah mati. Tapi kalau kita tanya cita-cita dokter, dokter lu tidak belajar, besok-besok lu bunuh kas mati ini orang semua di sini gara-gara proses. Bisa kok proses, bertahan dalam proses. Mau jadi pendeta juga, tempatkan di mana pergi. Ini dia pun mama yang bilang, aduh hanya satu orang, hai mau di sini juga ada, jantung juga. Saudara-saudara, proses itu hal yang penting. Kalau tidak kita bersabar, saudara, Alkitab itu kasih tahu kita, bersabar itu bukan sekedar menunggu waktu selesai, bukan. Bersabar berarti begini, tetap setia di dalam proses, tetap setia dalam iman kepada Tuhan, tetap, itu namanya sabar. Sambil sabar berdoa, betul kok? Bayangkan kalau tidak sabar, labor tidak berdoa, sudah biar sabar. Kok saudara ikut live RB saya pakai sabar? Jangan jawab kalau saya, jangan. Nanti kalau pas tuh fix sayang, fix. Yang L ada kok. Sabar. Tiga. Belajar. Ketiga apa? Belajar. Jadi percaya, berdoa, sabar, tapi mesti belajar. Belajar itu apa? Perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, itu belajar. Jangan sedikit-sedikit bilang, Pak ini sudah dulu, Pak, dari dulu. Ini sekarang, dari dulu. Belajar itu saudara-saudara, itu proses terus menerus. Saudara tahu, listrik yang sekarang kita pakai, kita sangat tergantung kepada penemunya ini gagal beratus-ratus kali. Gagal, tapi dia mau belajar. Belajar bikin baik, belajar dari segala sesuatu. Kalau mau menanti itu butuh belajar juga ya. Jangan sudah Pak kami berdoa sepak, kami doa. Itu hari orang tipu kita, kasih tahu bilang tahun 2002 kok 2000 berapa itu dunia nanti kiamat. Kami pun orang don jual don rumah separuh kok dompi, dunia tidak jadi. Datang dong pusing kok terakhir kita pusing ulang lagi. Dunia kalau kita lagi berdoa, kita percaya, kita beriman, kita bertahan, kita belajar. Tambah yang keempat, saya omong yang keempat, bekerja. Dunia mau kiamat kapan saja, nah kesini kok dia kiamat toh. Kenapa pusing di dunia mau kiamat kapan? Pembantu, anak-anak yang bantu di rumah itu, kalau bapak dan mama keluar, dong kerja, dong pun pekerjaan baik-baik, bapak dan mama mau pulang kapan? Saya pulang kok dong ke rumah datang tuh. Kalau dia kerja baik-baik datang, dia bisa sambil bikin kopi, duduk minum di depan, santai-santai. Biasanya yang pembantu pemokol, pemalas itu yang pas bapak dan mama keluar atau belum keluar, dia setelpon, dia bilang, "Lai sedikit baru dah." Pas bab tua keluar itu orang datang don dua duduk kau nonton don bikin ke ini rumah don punya, tiba-tiba bab tua bel di muka. Mati kau hidup, hidup kau mati, kau mati hidup. Jadi kerjakan saja kita pembagian, bersabar dan bekerja, selesai. Kita saja yang tidak mau melakukan itu. Saudara, di dunia ini teori dari kesabaran itu yang begini. Sudah berproses begitu, kerjakanlah bagianmu, tinggal Tuhan kerjakan, Tuhan pembagian, selesai. Jangan mau ambil yang Tuhan punya juga. Saudara-saudara, seberapa pentingkah empat hal itu bagi kita? Karena kita ada dalam masa raya penantian. Kita menanti kapan Tuhan Yesus kembali. Kapan Yesus kembali.
Kapan Yesus kembali? Tauin lagu, pulang baru menyanyi Menantilah dalam ini. Jaga kita pun relasi baik-baik. Dalam relasi, orang kalau makin baik dengan Tuhan, ini relasi dengan orang-orang di sekitarnya aman. Ini dong mau menanti Tuhan datang tiap hari dong hanya bakalai masalah tanah, bakalai masalah warisan. Orang tua baru batok sedikit dong sampai kau bilang tes sertifikat. Ini menanti begini, ini yang lama-lama kita yang jadi hidup lebih apa ada saja. Supaya kalau Tuhan datang dia dapatkan kita sementara bekerja dan dia bilang, sudah anakku berhenti sudah, masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Amin kok. Ora et labora itu dia arti apa? Apa? Oh itu dia nilai hanya 75. Yang 100 itu ora et labora bukan berdoa dan bekerja. Yang 100 ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya keras. Jangan balik doanya yang keras sampai kehabisan tenaga, kerjanya noe-noe ya tipu hasil model begitu. Kerja keras sampai keringat, sampai lelah, supaya kalau kita makan keringat juga, semua jadi berkeringat. Bapak Ibu semua, biarlah ini menjadi bagian kita setiap hari. Kita juga tidak tahu dia datang kapan. Saya suka menyanyi lagu ini. Hendaklah engkau jaga-jaga, setia lampu dengan minyak. Karena apa? Kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin begini dong pun napas kelancar.